Ya, kembali bersama kami pengamat politik Rocky Gerung sebut pemerintahan Jokowi gagal total. Ya, dalam pernyataannya ia sempat memberikan komentar terhadap pernyataan Ali Mohtar Ngabalin yang mempertanyakan apa variabel kalau menilai pemerintahan Jokowi gagal total. Dari hasil analisisnya, Rocky mengatakan bahwa pemerintahan di era kepemimpinan Jokowi gagal total. Lebih lanjut, Rocky mengira pola pikir Ngabalin belum bisa mencapai ranah metodologis, tetapi kepastian istana sudah bisa dibatalkan oleh konstanta internasional. Dan di segmen ini saya akan berbincang ya di 2 tahun Presiden Joko Widodo. Kita akan kembali melanjutkan bagaimana keseriusan pemerintah menangani pandemi. Mendapat apresiasi banyak pihak, namun juga ada catatan penting yang menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi Maruf Amin termasuk pada aspek politik. Apa saja catatannya? Kita langsung berbincang dengan Bang Heri Budianto, pakar komunikasi politik, dan juga Bang Andreas Hugope, politisi PDIP. Selamat sore, Bang Andreas dan juga Bang Heri. Salam sehat. Ya, terima kasih sebelumnya. Kita ganggu dulu ya hari liburnya ini. Kita ngobrol sedikit, boleh ya? Ya, Saya ke Bang Heri dulu. Bang Heri, bicara mengenai kita tahu 2 tahun Jokowi, kritikan juga ada dan juga survei juga menunjukkan bahwa memang puas tapi kepuasannya menurun. Catatan dari Anda sendiri seperti apa 2 tahun kepemimpinan Jokowi Maruf? Ya, terima kasih Mas Juno. Bahwa 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf sudah berjalan. Kita tahu bahwa 5 bulan berjalan kita dihadapkan pada kondisi pandemi ya. Pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi secara global. Dan ini tentu menjadi satu hantaman yang luar biasa. Tidak hanya dari bidang kesehatan tapi juga bidang ekonomi memiliki dampak yang masih sampai saat ini kita rasakan. Nah, saya melihat bahwa memang dalam situasi pandemi, terutama di awal-awal pandemi, ini ada berbagai macam problem ya pemerintah di dalam soal komunikasi. Kalau kita lihat misalnya soal penanganan dari aspek kesehatan misalnya, lalu kemudian koordinasi secara menyeluruh, terutama ya di dalam tubuh pemerintahan sendiri dan juga para menteri ya, terutama juga para pejabat di bawahnya yang terkait dengan pandemi ini tidak berjalan dengan baik. Nah, lalu kemudian berjalan dengan waktu, pemerintah lalu kemudian melakukan berbagai macam langkah terkait dengan masalah pandemi ini, dan kita bisa lihat ya hari ini ya pandemi tertangani dengan baik, lalu kemudian banyak apresiasi juga yang dilakukan atau yang kita terima dari pihak luar negeri dalam penanganan ini, dan kita tidak bisa menutup mata bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah di masa 2 tahun di masa pandemi global ini juga sudah menampakkan atau menimbulkan hasil-hasil yang menggembirakan. Nah, tentu kerjasama yang dilakukan oleh seluruh aspek ya, tidak hanya dari pemerintah tapi juga saya kira dari lembaga legislatif, juga masyarakat, semua komponen-komponen negara ya, komponen-komponen bangsa ini juga berperan serta di dalam soal pandemi. Kalaulah kita lihat secara menyeluruh misalnya dalam soal tata kelola pemerintahan ya, tentu lebih ya, kalau saya lihat lebih berjalan lebih baik ya dibandingkan dengan periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi ketika itu. Dan tentu juga ada hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Juno, misalnya tren penurunan terkait dengan ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Ini juga kita tidak bisa menutup mata, memang yang menjadi isu publik yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita lihat setiap hari adalah persoalan hukum. Saya kira ini yang menjadi sorotan publik, dan siapapun melihat ya pada saat ini soal-soal yang menjadi perhatian publik lebih pada itu. Lebih dari itu saya kira berjalan dengan baik, dan tentu juga perlu ya makin diperbaiki, makin menyisakan waktu ya 3 tahun ke depan dalam pemerintahan ini, dan kita masih dalam ranah atau dalam proses bergeliat ya. Saya kebetulan juga beberapa kali juga sudah mulai terbang ya. Saya lihat memang harapan masyarakat terhadap perekonomian
kelas bawah ya, masyarakat Oke. bawah akar rumput ini sangat berharap ya, agar ekonomi kita segera tumbuh dan masalah pandemi ini bisa berakhir. Baik. Demikian, Mas. Jadi ada pencapaian, juga ada tadi kita bisa sebut bahwa ada PR seperti itu ya. Nah, kalau saya ke Bang Andreas, dari PDIP sendiri, kalau di awal di segmen ada tokoh yang menyebutkan gagal total, tapi kalau dari Bang Heri dan juga beberapa pejabat tadi juga tidak gagal total sebenarnya. Kalau dari Bang Andreas sendiri gimana, Bang? Gagal total Ya, nggak, Bang? pertama saya lagi baca lagi hasil rilis hasil survei SMRC yang terakhir itu dilakukan pada bulan September ya. Ya. Pertama, catatan saya soal judul daripada survei ini. Nah, judul daripada survei ini adalah kinerja Presiden Jokowi. Nah, sementara isinya, kalau kita perhatikan tadi juga jadi komentar terakhir tadi dikomentari oleh Mas Asrul, tadi juga oleh Mas Heri, banyak titik lemah dari pemerintahan Pak Jokowi ini, titik lemah dari proses pemerintahan ini berada pada wilayah hukum. Dan saya lihat juga memang perhatian masyarakat itu wilayah hukum. Yeah. Juga politik, memang aspek demokratisasi itu menjadi perhatian, itu betul. Nah, justru di sini saya khawatir ada biasnya di sini. Karena yang akan dinilai itu kinerja presiden, sementara mungkin dalam pertanyaannya sangat luas menyangkut aspek hukum. Yeah. Jadi government dalam arti sempit yang yang menjadi judul, sementara mungkin skop penelitian dalam pertanyaan itu government dalam arti luas. Nah, government dalam arti luas ini tentu termasuk juga ya aspek bidang-bidang yudikatif, bidang-bidang legislatif. Nah, pemahaman ini bisa bias dalam persepsi. Baik. Sehingga kita tahu bahwa ada wilayah-wilayah penegakan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh presiden ya, sekalipun. Bahkan kalau presiden mengintervensi itu salah kan. Nah, ya misalnya juga ada dorongan dalam tanda petik malah memaksa presiden untuk mengintervensi urusan di KPK. Nah, tetapi ini juga bisa menjadi celah kritikan balik, feedback terhadap presiden sendiri mengintervensi wilayah penegakan hukum terlalu jauh. Nah, ini situasi yang menurut saya juga bisa menjadi bias dalam arti dari hasil survei ini gitu, dalam arti bahwa melihat pemerintahan dalam arti sempit, dalam hal ini pemerintahan dalam arti sempit itu eksekutif, dan pemerintahan dalam arti luas itu adalah yang termasuk di sini juga yudikatif dan legislatif. Termasuk juga misalnya kita bicara di dalam demokratisasi, banyak kritik-kritik juga diarahkan kepada lembaga seperti lembaga di mana saya berada sekarang, DPR, di dalam proses pemerintahan. Di mana kalau kita bicara dalam proses pemerintahan dalam arti luas, ya itu termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Gitu. Sementara judul daripada penelitian ini adalah kinerja dari presiden, artinya adalah eksekutif, lebih pada eksekutif, Henry. Nah, di sini yang saya kira bisa terjadi bias di dalam persepsi publik ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak bermaksud melihat bahwa ini tidak betul, tapi kecenderungan bias bisa terjadi gitu. Apa yang kita maksudkan dengan apa yang kita munculkan. Sayang teman-teman dari SMRC tidak hadir di sini. Saya kira kalau mereka hadir mungkin jadi lebih baik. dengan kata lain bahwa kita harus hasil survei ini dari SMRC. Kita harus melihat ini crystal clear ya gitu ya Bang Andreas, bahwa memang beliau presiden adalah pemimpin negara, tapi ada ranah-ranah yang memang tidak boleh malah disentuh oleh presiden. Tadi Anda menyebutkan. Ya jelas. Jelas Mas Yunor. Saya kira presiden juga tidak boleh masuk terlalu jauh di dalam wilayah di dalam wilayah yudikatif ya. Sejauh itu berkaitan dengan kepolisian, kejaksaan, itu adalah wilayah presiden gitu. Tetapi ketika berkaitan dengan wilayah kehakiman itu bukan wilayah presiden. Di situ
saya kira arti daripada penegakan hukum ini kan menyangkut pada government dalam arti luas. Ya. Sementara yang dimaksudkan presiden, kinerja Presiden Jokowi itu adalah government dalam arti sempit bahwa itu adalah eksekutif. Tapi ketika kita bicara persepsi masyarakat, ya kita tahu presiden ada di ranahnya sendiri, ada yudikatif dan juga legislatif. Tapi kalau kita berkaca pada beberapa peristiwa termasuk KPK, TWK ya seperti itu, mural juga, apakah presiden juga harusnya tidak diam? Ya mungkin masyarakat ingin presiden tidak diam, ada mungkin usaha agar menyambut kegelisahan di masyarakat terkait ya mungkin persepsi masyarakat terkait proses TWK tadi yang dinilai tidak adil atau mural atau seolah-olah presiden atau pemerintah anti kritik. Apakah di sini presiden juga perlu hadir sebenarnya Bang Andreas? Atau tadi Anda menyebutkan bahwa ya proses hukum ada jalannya sendiri? Saya kira saya perhatikan juga di sini memang itu menjadi viral. Ya. Dan yang menangani itu adalah kepolisian, bahkan ya kalau soal mural itu di Perda sebenarnya cukup artinya untuk penanganan hal-hal seperti itu. Oke. Nah memang ada kecenderungan di kita semua hal kita serahkan, kita ingin ke presiden. Banyak saya kira ini di Indonesia agak overload juga di dalam melihat presiden dan menangani semua hal urusan. Ya oke lah, memang presiden ini presiden kita sekarang ini, dia mau melakukan semua hal sampai urusan jagung, urusan bawang, urusan beliau benar-benar itu yang publik tahu Bang Andreas bahwa ya presidennya Jokowi sudah Indonesia urusannya Jokowi gitu. Di situ kita harus respect juga dengan beliau bahwa beliau punya energi yang luar biasa. Saya kira presiden sebelumnya hampir siapa presiden sebelumnya yang urus sampai ketemu dengan masyarakat, turun dari mobil bertemu. Nah, ini luar biasa. Tapi konsekuensinya semua hal kemudian dilimpahkan ke beliau. Kan bahwa presiden harus turun tangan. Baik, gitu. Bang Andreas. Ada sedikit hal langsung presiden harus ikut. Oke, saya ke Bang Heri. Ini akhirnya membuat persepsi, tapi ya menurut saya sih fine aja. That's really okay ya. Saya ke Bang Heri sedikit. Bang Heri, ini segmen terakhir kita. Silakan, ada closing statement atau tambahan? Iya, saya kira memang harapan publik itu pada soal KPK lebih banyak itu. Lalu kemudian kalau adalah kemudian perhatian publik terhadap hal-hal yang lain itu kan tidak lepas dari persoalan viral. Nah, saya lihat dari aspek komunikasi bahwa mestinya juga pemerintah itu mengklasterisasi ya isu-isu yang muncul sehingga ini kan kalau di harapan ini yang seperti apa yang disampaikan oleh Bang Andreas misalnya bahwa presiden tidak mau masuk terlalu jauh dan memang bukan ranahnya di dalam soal-soal yudikatif dan saya kira memang bagaimana tim komunikasi presiden, tim komunikasi pemerintah itu bisa meyakinkan publik ya. Kita tahu ya memang isunya ke sana tapi ada hal menurut saya yang tidak tersampaikan. Lalu kemudian di dalam tubuh pemerintahan sendiri ya melihat aspek-aspek lain misalnya ya apa-apa itu menjadi viral, lalu kemudian itu dikaitkan dengan presiden, dikaitkan dengan pemerintah. Nah ini juga mestinya juga membuat satu hal ya, ada penanganan khusus ya di dalam membuat satu mekanisme komunikasi ini sehingga menjadi clear di masyarakat. Saya kira di kejaksaan tidak ada masalah kan, itu juga ranah hukum dan memang itu di bawah koordinasi presiden. Di kepolisian ini yang menjadi yang banyak disorot ya. Nah tentu saya kira kalau ini komunikasinya clear lalu kemudian ini bisa diantisipasi yang saya katakan klasterisasi tadi ya di dalam penanganan isu-isu atau misalnya persoalan-persoalan yang mencuat ini tentu bisa dipahami karena literasi digital ini menjadi hal yang sangat penting juga Mas Juno ya bagi kita semua karena kalau masyarakat tidak diberikan pemahaman yang utuh ya terkait dengan apa yang bisa dilakukan atau apa yang tidak, apa yang menjadi tugas presiden, mana yang bukan. Nah kadang-kadang juga masyarakat ingin ya ada semacam statement ini Bang Andreas, mungkin statement yang menyejukkan gitu ya, yang ringan tapi mungkin bisa menyejukkan orang-orang yang selama ini
melihat bahwa Presiden ya kasih statement kok tentang TWK gitu misalnya kayak gitu misalnya. Tidak masuk terlalu jauh tapi kemudian memberikan harapan publik gitu. Seperti itu saya kira. Baik. Terima kasih Bang Heri, Bang Andreas. Singkat sekali sebenarnya, tapi kita harus sudahi sampai di sini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Ya, demikianlah segmen ini, tetap bersama kami di MNC News.